Hai, dengan saya Miss Yenti. Biasanya dipanggil TYC. Saya dari Tuto Templuit sebagai Center Director. Dan hari ini kita akan mengadakan podcast bersama orang tua murid. Dan hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial, di mana mami-mami yang keren banget. Mereka yang super sibuk tapi masih bisa ngeluangin waktu bersama kita. Dan tujuannya hari ini kita untuk sharing ya, Mami Dedi ya. Mungkin bisa dikenalkan dulu dari parentsnya. Hai semuanya, nama aku Baby Niken, aku maminya dari Brisa Saira. Aktivitasku itu ibu rumah tangga, entrepreneur, dan aku juga lagi fokus pendidikan, sekarang lagi S2 politik dan bisnis, dan nanti mau lanjut dokter. Doain ya, thank you. Keren ya. Halo, aku dengan Bianca, mamanya dari Visheno. Aku mainly housewife, tapi ada side jobnya entrepreneur juga. Oke, jadi hari ini kita topiknya karena sama-sama kita punya toddler. Toddler itu usia 1-2 tahun ya, Miss, ya, around 2 years old. Jadi pasti ada kendalanya, challenging-nya. Iya, mungkin Mami bisa sharing karena sama-sama first child ya. Pertama. Untuk anak pertama, beberapa parents kan pasti excited banget, tapi ada juga yang ngerasa kan anxiety sekali. Mungkin Miss bisa sharing. Dari aku dulu. Boleh. Kalau aku karena baru pertama kali punya baby ya, pertama pasti seneng banget. Cuman pasti PR-nya banyak karena aku baru pertama ngurus anak dan otomatis banyak belajar dari lingkungan, baca buku, sosial media. Di situ kan banyak banget knowledge yang bisa kita pelajarin ya. Tantangannya sih paling karena zaman sekarang ini tantangannya makin banyak ya menurut aku. Apalagi anak zaman sekarang itu kadang-kadang kritisnya tuh lebih dibandingkan anak-anak zaman dulu. Mungkin kalau zaman aku masih kecil, sosial media kan nggak ada. Jadi kadang-kadang kita juga nggak perlu harus worry atau takut dengan terkontaminasi dengan sosial media, expose dengan segala hal lah. Apalagi sekarang ini banyak kasus-kasus yang anak-anak kecil itu menjadi korban. Misalnya pelecehan seksual atau ada orang yang suka anak kecil kayak pedofil gitu kan. Nah di situ tantangannya sebagai parents aku merasa kayak perhatiannya harus ekstra. Terus dari itu juga aku juga harus bisa nanganin situasi yang nggak terduga karena kan siapa yang tahu situasi itu kejadian sama kita, jangan sampai sih nauzubillah jalik ya. Cuman kan kita nggak pernah tahu kan namanya musibah kan. Nah aku tetap belajar cara menanganin hal-hal yang tidak terduga itu dengan cara itu tadi sharing sama teman. Sekarang juga ngobrol sama Bianca, mungkin sama Miss yang udah punya pengalaman lebih banyak dari aku tentang anak-anak ya kan, sampai mengurus banyak anak gitu ya. Saya banyak loh. Itu banyak anak-anak ya. Termasuk anak saya kan anak Miss juga. Betul, saya juga. Makanya, jadi challenge-nya mungkin kita sebagai orang tua harus lebih baik belajar ya. Betul. Itu sih paling lebih open minded ya. Ya harus itu. Karena zaman sekarang ini pendidikan nggak sama seperti zaman dulu lagi. Balik lagi sudah terekspos dengan namanya teknologi, medsos, banyak sekali. Dan kita sebagai parents harus lebih kritis apa yang anak butuhkan. Untuk Bisha sendiri sudah nonton screen belum, Miss? Dia mungkin udah ya, karena kadang-kadang papinya tuh di rumah tuh kayak kadang-kadang di rumah bingung kan mau ngapain ya, mau deket sama anaknya tapi mau dengan gaya yang simple, ya udah nyalain aja screen time-nya, terus quality time-nya tuh perlukan nonton. Terus aku kadang-kadang suka bilangin jangan terlalu sering, takutnya kan mengganggu dia punya kecerdasan otak ya, karena kan screen time itu kan menghambat perkembangan otak katanya kan. Jadi aku kadang-kadang suka bilangin, tapi kadang-kadang itulah tantangannya sebagai ibu, kadang-kadang suka rivalnya sendiri tuh partner kita kadang-kadang jadi curhat ya. Jadi curhat kadang-kadang akunya nggak boleh, dianya kadang colongan gitu kan. Iya betul. Nah paling good cup and bad cup is always. Nah gitu deh, jadi makanya anak cewek lebih nempel ya sama papinya. Iya kadang-kadang sama papinya ya udah dikasih. Sudah ada backingannya ya gitu ya. Kalau aku kan jangan misalnya ini aku coba alihin, tapi kadang-kadang kecolongan juga, Miss. Jadi itu sih paling tantangannya. Asal nggak terlalu expose dengan screen. Jadi anak ada yang namanya quality time dan memang butuh pendampingan. Karena dalam screen itu pun juga anak bisa belajar banyak sih. Karena banyak yang edukatif juga ya. Benar-benar ada alfabet, counting, colors, sama ada pendampingan. Nggak cuma langsung kita setel, terus tinggal anaknya pantengin aja nonton itu benar. Kalau Visheno sendiri gimana, Miss? Kalau Vis lebih ke arah, aku concern dia di umur sekarang ini tuh lebih ke arah
gimana caranya kita solve tantrumnya dia. Oh, tantrum ya, karena usia toddler ya, Miss Iya, ya. soalnya lebih ke arah karena kalau aku lihat tuh beberapa kan beda family, beda rules kan, sama beda cara penanganan tantrum. That's right. Kalau misalnya orang tua lain ada juga yang kayak langsung immediate marah balik gitu kan. Nah, langsung ditegur kayak maksudnya. iya, atau misalnya dia lagi karena dia kan tantrum pasti ada sebabnya. Misalkan barang yang dia mau pegang, kita nggak kasih terus apakah kita langsung ambil kah? Apa gimana gitu kan. Kalau sama Visiono tuh biasanya dia itu marah kalau dia pengen sesuatu tapi sesuatu itu kita ambil. Nah, jadi kayak misalnya kalau di rumah, kalau misalnya lagi sama Sus langsung ambil barangnya, pastinya langsung tantrum. Nah, jadinya aku kasih tahu Sus, dicoba. Kalau biasanya aku sama Visiono itu, kalau dia lagi pegang something yang dia mau, kalau aku harus ngambil barang itu, aku jelasin ke dia gitu loh. Iya. Vis, ini nggak boleh karena You gini, have to gini, talk. gini. Yes, Iya. we need to tell them kan. So they get why we are not Iya. allowed to do that gitu kan. Betul nih. So biasanya yang terjadi sama Visiono itu kalau misalnya aku udah jelasin kenapa ini nggak boleh, dia akan let go sendiri. Oh, that's nice. Iya, karena dia ngerti gitu kan. Sama kayak misalnya dia lagi suka nyetir gitu kan, dia suka wheels asli gitu kan, yang lagi ngeng di mobil. Tapi aku bilang sama dia, Vis, tapi nanti kalau udahan, kalau misalnya mami bilang all done, nggak boleh marah ya. Ya oke gitu kan. Nanti Tapi mungkin bicaranya gitu. dengan nada lembut ya, Miss ya. Iya. Bukan yang lebih kayak kita memerintah. Iya, kita kayak just like talking to our friends gitu, Betul. benar-benar. Because Iya. the kids actually they are mini adults. Iya. Dan mereka benar-benar smart sekali. Jadi mereka cuma butuh yang namanya didengarkan dan diajak bicara. Memang ada saatnya mereka pada throwing the tantrums, kita nggak bisa ajak bicara pada saat itu. Just so let them express their emotional whatever it is. Nanti pada saat mereka tenang baru kita berbicara. Biasanya aku encourage misalnya dia udah lagi marah gitu ya, Visiono tenang dulu, calm down gitu. Kalau ntar dia kalau udah calm down, listen, abis itu ntar dia ikut listen, nah berarti dia udah ready to hear gitu kan, baru kita ajak ngomong. Oke, susternya bisa ngikutin kan ya, Miss ya? Pelan-pelan sih. Harus diajarin Lagi, sih. iya. Ya. Iya Sama harus juga. Miss, karena kalau di rumah tuh harus punya rules yang sama, Makanya. right? So it's going to work. Makanya kita standby walaupun ada suster yang bantuin, kita kan tetap Betul. harus Walaupun perhatiin sibuk juga juga. kan. Iya. Kayak misalnya contoh, misalnya kayak Berisha kan juga sama ya, nama di usia-usia kayak gini kan pasti aktifnya banget kan. Kadang dia pengen sesuatu kekeh gitu kan, terus aku nggak boleh misalnya gitu. Terus tapi dengan cara yang kayak dia pengen sesuatu yang aku mau ambil, tapi aku ganti dengan sesuatu yang lain kan. Mami pinjam ya, Balik bisa. ke isu. Iya. Mami pinjam ya, bisa pegang ini dulu ya. Ini bagus nih. Jadi kayak menukar sesuatu yang dia mau dengan sesuatu yang lain gitu kan. Betul. Terus ya seperti Mami Bianca bilang tadi, kalau kita ngajak anak ngobrol itu sama kayak teman, itu aku setuju banget. Karena mereka cuma kayak butuh perhatian, butuh ngobrol dan butuh kayak ya dia dipedulikan gitu aja sih. Betul, apalagi usia toddler itu benar-benar yang luar biasa, krusial sekali. Dia really center attention, dan terutama misalnya pertama. Iya. Dari semuanya dari kiri kanan, semua dari grandpa ya semuanya Iya. kan. Pasti all attentions on the child kan. Iya. Jadi anak sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi pada saat kita berusaha untuk mengubah pattern, anak ini pasti akan throwing the tantrums. Dia nggak get used with, dia feel insecure, which is normal. Kan ada parents yang kadang worry, Miss kenapa sih anak saya seperti ini. Sebetulnya is normal, bukan berarti kita harus label, Miss ada yang masalah nggak ya dengan anak saya? Anak saya with the challenging behavior atau behavior issue mungkin ya seperti kayak autism atau ADHD. No, actually not. Jadi untuk usia toddler which is normal, Miss. Iya. Dan usia toddler pun juga untuk taking turn sharing, Iya, agak true. gampang ya, Iya. Miss, ya. Iya. Itu agak susah. Memang pelan-pelan harus kita beritahu. Kayak mungkin karena di rumah mereka semua anak tunggal juga, dan mainnya sama orang besar yang ngalah sama mereka terus. Betul. Semuanya ngalah ya. Iya, semuanya ngalah. Iya, mau apa ya ambil aja. Apalagi masuk ke toko mainan ya. No, iya. Semuanya berantakan nanti. Mendingan jangan masuk. Iya. Ya makanya dengan adanya kayak sosialnya tuh di sekolah kan, sosialisasi, Betul. belajar sama teman-teman di lingkungan sekolahnya. Jadi yang tadinya dia biasanya sendiri ada teman bisa sharing, Peers, ya kan, betul. bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru, itu sih tujuannya. Iya, that's nice. Dan mereka bisa copy dari sesama teman yang
Iya, usianya. Iya. Kadang mungkin ada beberapa yang mungkin nggak ngerti yang namanya taking turn sharing. Iya, true, true. Akhirnya ngeliat temennya seperti itu, oh mereka bisa. Iya. Ada yang picky eater, toddler juga picky Iya, eater kan, iya, sudah mulai benar. kenal rasa kan. Benar. Terus di sekolah kita kenalkan namanya makanan sehat. Memang it's not a full meals, tapi memang anak akhirnya belajar untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan, makan makanan sehat. Iya. Iya. Memang lebih cepat, Miss. Iya. Saya pun dengan background saya, walaupun saya sebagai educator, saya juga punya anak 3, tapi ngajar anak sendiri akan berbeda. Iya, ada Iya. tantangannya Miss ya. Beda, Miss. Pada saat kita sending kids to school dengan environments dan teachers yang pengalaman dan teman sebaya, mereka biasanya akan adapt Iya. perilaku Iya. yang lebih baik. Dan mereka akan belajar dari sesamanya tuh lebih cepat. Lebih cepat ya. Karena ini mungkin terstimulus kali ya Miss ya. Betul. Mereka akan lihat, mereka tuh kan copycat banget. Iya. Mereka copying temen, oh seperti ini, nanti mereka seperti ini. Iya. Oh, cara makan sendiri seperti ini loh, kita pegang sendok iya. sendiri. Mereka lihat tuh, oh oke, I'll try. Aku suka lihat kadang di dalam kelas ini mereka lagi makan kan, makan di meja sama-sama kan. Awalnya aku pikir dia nggak mau makan di meja, pas aku lihat di sini, oh dia bisa makan sendiri gitu. Oh oke, jadi kadang-kadang di rumah aku coba aja di sendiri terus Akhirnya dia bisa, kan? praktek juga kan dia mau. Iya. Karena aku pikir nggak mungkin bisa dia makan Iya. sendiri kan. Biasanya kan selalu disuapin atau enggak dikasih sama susternya atau aku kan. Tapi pas aku lihat di dalam sini, oh dia sendiri makan bisa. Oh ya udah. Jadi itu hal yang baru buat aku. Betul. Nah nanti di sini akan masuk ke fase berikutnya di mana anxiety itu bukan di anak lagi, biasanya di parents Betul, yang betul, betul. not ready, let the toddlers growing. Betul. Which is common ya. Iya. Iya. Aduh Miss nggak apa-apa Miss, saya masih mau coba ini deh, saya bantu suapin. Aduh Miss, Iya. anak saya masih belum bisa, anak saya masih Iya. begini. Karena saking sayangnya ya. Sayangnya anak pertama Miss, Iya. biasa seperti itu. Kalau anak kedua, biasa kita lebih santai. Iya, benar sih, benar. Dari pengalaman ya. Betul Miss, dari babies aja yang biasanya nangis, kalau anak pertama kan kita langsung ngangkat nih, Iya. langsung Iya. kasih susu. Kalau anak kedua nggak apa-apa, you have to wait. Iya. Dari baby Bentar ya. Iya. Jadi challenging lagi untuk parents kita untuk bagaimana untuk let the toddlers growing. Oh iya, benar itu. Dan harus dikasih kepercayaan karena soon or later mereka pasti akan growing juga. Iya. Iya. Milestone-nya udah berbeda lagi mereka. Lebih lagi dengan semakin bertambahnya usianya mereka kan. Iya, mungkin expecting another sibling, little brother or little sister. Benar. Iya. Betul. Sejauh ini di rumah kendalanya gimana, Miss? Sejauh ini sih kendala di rumah mungkin ya seperti Miss bilang ya, karena dia kayak princess ya kalau bisa kan, karena Iya, dia iya. dari papinya juga dia anak cewek pertamanya juga kan. Oh. Jadi kayak princess banget, kayak semua kemauannya dia semuanya diturutin, itu yang The bikin youngest lagi iya, yang terakhir pula kan. Iya. Jadi kayak waduh, aku tantangannya paling ya sama partnerku aja sih, biar jangan terlalu mengikuti apa maunya Brisya kan. Iya, Karena mau gimana pun dia harus apa ya, harus mandiri juga, nggak harus yang jadi anak mami lah. Aku nggak mau terlalu jadi anak mami kan, jadi aku tetap pengen dia juga kalau dia bisa kerjain sendiri sesuatu itu aku diemin aja kadang-kadang. Lebih independen ya. Dia Mungkin independen. papinya rasa feeling guilty. Ninggalin seharian kerja. sometimes feeling Mungkin ya, guilty. Maminya juga kadang feeling guilty Iya. juga ya, Miss ya. Walaupun cuma ninggalin 2 jam, tapi kok ngerasanya Iya. kayak gimana gitu Ya, mungkin. iya sih. Kadang-kadang mungkin karena merasa kayak tanggung jawab kita anak, jadi mungkin mengisi waktu yang terbuang tadi dengan cara ya udah apa yang mau dikasih gitu mungkin ya, mungkin. Betul. Menurut kamu gimana? Kalau aku sih, kalau untuk Visiono sih, dia kalau di rumah itu kalau misalnya mau sesuatu, kita encourage dia sampai say it nicely gitu kan. Misalnya kayak nggak bisa kayak mau itu gitu kan. Dibiasakan kayak gitu kan. Mau itu. Ayo Visiono gimana mintanya, say nicely kayak Papa Visiono mau ini please gitu. Nah biasa kita baru kasih gitu kan. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak boleh, ya kayak tadi sih kita tetap kasih tahu dia kenapa itu nggak boleh gitu kan. Nah kayak terus kita kayak distract dia ke yang lain gitu kan. Gimana kalau kita main ini aja gitu kan. Look Visiono ada apa itu gitu sih biasanya. Kalau saya bisa summary ya Miss ya, yang tadi Miss emphasize itu lebih ke communication sih. Communication's true. Ya, sama Visiono, jadi semuanya clear. Visiono pun juga dari kecil dibiasakan ada yang namanya sebab dan alasan. Betul. Jadi dia nanti kedepannya juga nggak growing dalam tanda tanya. Kenapa sih nggak langsung bilang no aja? Iya. Kan ada beberapa yang no you cannot, tapi nggak Iya. diberikan penjelasan. Betul.
akhirnya betul. anak bingung kan ya. Iya. Nggak boleh ya gitu kan. Betul. Nah, boleh kasih tipsnya, Miss. Biasanya kan Miss kan sibuk nih, seharian sibuk nih ya. Kan kita sudah pasti harus ada namanya quality time with the kids. Ya kan, 1x24 jam, kurang lebih berapa lama ya Miss biasa sharing waktu bersama anak? Kalau aku sendiri mungkin karena hampir seharian aku di rumah ya, jadi kadang segala sesuatu itu aku kerjanya pakai handphone, ya kan. Zaman sekarang kan udah zoom, remote ya, bisa zoom, bisa apa kan, bisa kontrol dari rumah kan. Jadi hampir seharian tuh mungkin kalau dia tidur aku nggak sama dia kan, dia tidur kan. Paling tapi seharian kalau kayak di rumah tuh aku berusaha untuk nemenin dia main, dia lagi mungkin kalau aku biasanya tuh ada rutin doa paginya tuh misalnya bangun terus aku bacain, kalau aku muslim aku bacain surah Al-Fatihah, aku bacain di kuping sebelah kanannya, terus aku kasih afirmasi kayak Brisya anak soleha mami, anak mami ya, iya positif ya, ya positif ya, itu aku rasa itu quality time aku yang paling aku suka dengan momen itu sih. Nah ini bisa kasih masukan juga nih ke semua parents nih. Kalau dari Mami? Kalau dari aku sendiri, kalau aku sih most of the time juga di rumah, karena most of the time kerjaan aku pun bisa dihandle dari ya via inilah HP, gadget lah ya, semua gadget. Multitasking ya Miss ya? Ya lumayan. Kalau misalnya butuh keluar pun nanti tunggu dia tidur kita nyolong keluar. Habis itu sebelum dia bangun kita buru-buru balik lah biasanya gitu kan. Guilty time. Yes, guilty time. Me time lagi tapi guilty time jadinya. Iya, jadi lebih kalau aku sih seharian memang sama dia gitu kan. Dari dia bangun, misalnya dari dia bangun kayak biasanya udah nyariin kan mama gitu kan, udah ngintip gitu kan. Terus kayak kita bilang good morning di channel, terus tadi bisa say back good morning gitu kan. Habis itu yang dia makan kita temenin. Kalau misalnya aku nggak temenin dia panggil mama duduk gitu. Mama duduk, oke, iya. Rutinitas. Iya. Dan anak-anak happy loh Miss dengan rutinitas. Iya. Tapi dari yang aku notice tuh yang dia paling berasa bonding time banget itu memang sebelum tidur. Oh, that's nice. Iya, betul. Biasanya sebelum tidur malam yang panjang itu biasa aku nemenin dia chat bener-bener sendiri tuh bisa 1,5 sampai 2 jam. Sambil baca buku cerita ya? Kadang aku baca buku cerita, kadang kita main tebak-tebakan gitu. Iya, bagus sebelum tidur ya. Betul. Karena memang ada penelitian nih Miss ya, which is right or not gitu, based on our own experiences aja deh. Quality time itu nggak cuma pada saat kita bermain, tapi pada saat anak sebelum tidur itu the best quality time sebetulnya. Karena anak dan maminya atau papi itu dalam keadaan relax. Kita udah mau tidur dan itu biasanya apa yang kita bicarakan dengan anak itu yang akan dia Lebih cepat ditangkap karena gelombang alfanya katanya lebih maminya pintar sekali. Iya betul. Lebih cepat dominan ya. Iya sama sih, sometimes aku juga kalau misalnya lagi santai, soalnya Brisya ini kan kadang anaknya suka aktif banget nih. Jadi kalau misalnya dia lagi aktif banget, aku ajak santai dia nggak mau, aku nggak paksa. Ya, tapi kalau dia lagi mau, baru aku ya seperti Miss bilang kan, aku ajak tidur sambil ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrol yang nanti Brisya udah gede mau jadi apa, jadi pokoknya apa aja, iya. Ngobrol ya, bonding dia ya. nggak bisa jawab, tapi aku ngoceh aja kan. Paling dia jawabnya kayak masih nggak jelas gitu. Tapi dia merekam ya Miss ya? Iya benar. Aku pun notice-nya kayak kata-kata yang biasanya belakangan ini Visiono ngomongin itu biasa bukan kata-kata yang recently kita ngomongin ke dia, tapi bisa kalau kita pikir-pikiran lagi tuh itu a few months back. Yang kayak cuman kita keceplosan itu dia kadang bisa nongol lagi sekarang. Betul. Makanya kita sebut mereka mini adult and little instinct. Jadi apapun yang memang Miss mau kasih fit aja karena anak merekam. Makanya itu kita jauhkan negativity. Emosional yang negatif ataupun kata-kata negatif harus kita jauhkan. Oke. Dan karena waktu kita terbatas, hari ini pembicaraan kita sekitar toddler, tumbuh kembangnya dan keluh kesahnya, dan sibuknya Mami masih sempat bela-belain loh waktunya loh datang hari ini. Thank you banyak ya Mami ya. Thank you dan for inviting. Ada podcast selanjutnya ya, karena this is the first time for Tuto Time Podcast.